Bab 2437, Hujan musim gugur terasa asam. Setelah setengah jam dipanggang, panas di dalam peti mati menghilang seketika dan suhu di dalam gua mulai berangsur-angsur kembali normal. Semua orang segera roboh ke tanah. Sambaran petir sebelumnya dan panas terik membuat seluruh tubuh mereka lemas dan pikiran mereka menjadi kosong. Jericho Wulen memasang ekspresi ketakutan di wajahnya saat ini. Dia bergurnam, benar-benar menakutkan. Aku pernah terbakar api sebelumnya tapi belum pernah sepanas ini. Mengerikan sekali. Aku tidak tahu ujian seperti apa selanjutnya. Aku mungkin benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Segera, Jericho Wulen tiba-tiba melihat ke arah Stanley Wulen dan berkata, "Ayah, rumah tuan kota kita tampaknya memiliki beberapa senjata spiritual yang cocok untuk aku. Biarpun senjata tersebut jauh lebih rendah daripada senjata spiritual di sini, itu cukup untuk aku gunakan." Jelas sekali, setelah 2 ujian besar, Jericho Wulen mulai menyerah. Bagaimanapun, tidak ada seinci pun kulit di tubuhnya yang bagus saat ini. Banyak bagian tubuhnya yang terbakar dan menjadi hitam, bahkan ada asap putih. Udara yang dihirup hidungnya adalah aroma barbecue dia sendiri. Adegan itu, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Tidak heran kalau Jericho Wulen menciut. Kalau dia berdiri di dunia baru, dia akan segera dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan dan dia juga akan didiagnosis menderita luka bakar parah. Stanley Wulen memelototi Jericho Wulen. Biarpun dia merasa kasihan pada putranya, dia tidak ingin putranya mundur atas inisiatif sendiri. Pada akhirnya, Stanley Wulen mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin kepada Jericho Wulen, "Kalau kamu bahkan tidak bisa bertahan dalam ujian ini, jangan bilang kamu anakku di masa depan. Aku, Stanley Wulen, tidak akan menginginkan pecundang yang pengecut sebagai anakku. Kalau kamu tidak mati hari ini, bertahan saja kamu." Melihat Jericho Wulen terluka seperti ini, Jerry yang ingin membujuk Stanley Wulen, tapi pada akhirnya melihat tekad Stanley Wulen, dia tidak punya pilihan selain melupakannya. Jericho Wulen menghela nafas, matanya merah dan bahkan berkaca-kaca. Ini bukan karena dia pengecut, tapi karena rasa sakit yang dia alami melebihi apa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang, karena tingkat rasa sakit yang dirasakan setiap orang pada 2 ujian sebelumnya juga berbeda-beda. Hal yang paling aneh adalah derajatnya tidak dibedakan berdasarkan kultivasinya. Yang terkuat dan terlemah mungkin paling besar ujiannya atau paling menderita. Musim gugur. Pada saat ini, sebuah kata terdengar lagi dari batu besar. Untuk sesaat, Jericho Wulen menutup matanya dengan putus asa, tapi segera mengertakkan gigi dan berdiri lagi. "Kalau ada ujian, datang saja padaku." Tik-tik. Begitu Jericho Wulen selesai berbicara, tetesan air melonjak dari 30 peti mati ke langit. Setelah disemprotkan ke atap gua, tetesan itu berubah menjadi tetesan air hujan besar dan jatuh. Tetesan air hujan menimpa semua orang. Semua orang menjadi tegang dan mengertakkan gigi. Semula mereka mengira kali ini mereka hanya akan kehujanan. Paling-paling, gua itu akan berubah menjadi kolam renang, merendam mereka di dalamnya hingga mati lemas. Tapi ketika tetesan air hujan yang tampak biasa itu mengenai mereka menyadari bahwa ide mereka terlalu sederhana. Karena tetesan air hujan itu sebenarnya lebih mengerikan daripada hujan asam. Setelah terkena, dagingnya langsung terkorosi dan asap keluar dari tubuh semua orang. Ini baru saja dimulai, tapi Jericho Wulen tidak tahan lagi. Dia menjerit kesakitan dan langsung jatuh ke lantai. Bersambung. Bab 2438, Ujian Musim Dingin. Saat ini, Jericho Wulen diselimuti asap biru dan matanya merah karena rasa sakit. "Ayah, aku benar-benar tidak tahan lagi." Jericho Wulen bangkit dari tanah dengan susah payah dan berkata kepada Stanley Wulen saat ini, suaranya sangat lemah, seolah dia akan mati kapan saja. Tepat ketika Stanley Wulen masih ragu-ragu, Jericho Wulen, yang baru saja mencoba yang terbaik untuk bangkit, jatuh ke tanah lagi. Tubuhnya sudah membusuk karena hujan khusus dan bahkan rambut di kepalanya sudah terkorosi seluruhnya. Stanley Wulen menghela nafas panjang.
Biarpun dia sangat ingin putranya mendapatkan senjata spiritual, sekarang dia sudah melihat Jericho Wulen mencoba yang terbaik, tapi tidak bisa menahannya dan mungkin akan kehilangan nyawanya kapan saja. Akhirnya, Stanley Wulen menghela nafas panjang dan berkata, "Lupakan saja, mundurlah." Jericho Wulen langsung bersemangat. Dia juga ingin mendapatkan senjata spiritual di 30 peti mati, tapi jelas dia tidak memiliki peluang dengan senjata spiritual itu. Segera setelah itu, beberapa seniman Beladin tidak bisa lagi bertahan dan mengikuti jejak Jericho Wulen untuk mundur. Saat ini, udara di seluruh gua menjadi tipis, sehingga mustahil untuk bernapas. Jerry yang tampak serius dan berkata diam-diam di dalam hatinya, "Tadi ada guntur musim semi dan musim panas yang panas, apakah sekarang hujan musim gugur? Apa yang akan terjadi di musim dingin selanjutnya?" Bahkan Jericho Wulen tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak tahu apakah seniman bela diri lain bisa bertahan sampai akhir. Bagaimana kalau kurang dari 30 orang yang bertahan sampai akhir? Akankah rencana penghancuran tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena jumlah orang kurang dari 30? Untuk sesaat, Jerry yang memiliki banyak pemikiran dan kekhawatiran. Bagaimanapun, setiap orang sudah bertahan begitu lama dan tidak mudah untuk bertahan di setiap level. Kalau rencana penghancuran pada akhirnya tidak bisa diluncurkan, semua orang akan menderita sia-sia. Setengah jam kemudian, hujan deras berhenti. Orang-orang yang bertahan terlihat basah seperti tikus yang tenggelam, rambut mereka acak-acakan dan mereka terlihat sangat mengenaskan. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka saat ini, yaitu mereka tidak akan pernah mengalami hujan deras seperti itu lagi dalam hidup mereka. Rasanya seperti menuangkan asam sulfat ke tubuh. Saat setiap tetes air jatuh ke tubuh, rasa sakit yang parah meresap ke dalam tulang. Hydrashe menghela nafas, benar saja, tidak mudah untuk mendapatkan senjata spiritual berkualitas tinggi ini. Orang-orang kuat di peti mati ini semuanya bangga. Kita ingin mendapatkan senjata spiritual mereka, tapi mereka tampaknya meremehkan kami. Tapi, memang benar kita terlalu lemah dan tidak mampu menanggung bencana sekecil ini. Orang-orang yang hadir hampir semuanya adalah master dari alam tengah bela diri kuno dan dunia baru, tapi tekanan yang dilepaskan oleh beberapa mayat master kuno saja berbeda seperti langit dan bumi sehingga sulit bagi semua orang untuk menanggungnya. Saat ini, mereka menyadari kelemahan mereka sendiri. Awalnya, mereka selalu berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Bahkan Jerry yang pun seperti ini. Biarpun dia takut pada master di alam atas bela diri kuno, dia masih berpikir bahwa dia sangat kuat di alam tengah bela diri kuno. Tapi saat ini, Jerry yang juga merasa seolah-olah dia hanyalah setitik debu di bintang-bintang luas. Musim dingin. Suara halus terdengar dari batu lagi. Setiap orang tidak punya waktu untuk mengambil napas lagi dan saraf semua orang menjadi tegang lagi dan mereka segera melepaskan kultivasi, menunggu teror yang tidak diketahui tiba. Shoot. Segera, angin dingin yang kuat dan menggigit meletus dari 30 peti mati, membuat gua itu menderu seolah-olah ada hantu yang menangis. Bersambung.